Baca novel Benteng Banjaran karya Imung H. Santoso. Episode 13. Secerah Wajah Pulau Merah. Kalau begitu, maaf ya Mas, kami mau jalan-jalan saja menyusur pantai. Mari Bu, mari Mas, Mbak, saya tunjukkan objek wisata yang lain. Bu Lurah dan yang lain mengikuti langkah Mbok Yu meninggalkan tukang perahu. Tujuannya ingin mengunjungi Pura Tawang Alun yang berada tidak jauh dari lokasi. Pura yang biasanya dibuka untuk umum saat ada perayaan keagamaan. Namun tentunya semua pengunjung harus mengikuti aturan yang tertera dalam berkunjung ke pura. Beberapa orang terlihat kecewa tidak jadi naik perahu. Namun mereka tetap mengikuti kemana Mbok Yu melangkah. Ada bisik-bisik, ada kasak-kusuk di antara mereka. Tukang perahu pun mengikuti langkah mereka menuju Pura Tawang Alun. Tidak terlalu jauh mereka melangkah, di sebelah kiri terlihatlah bangunan Pura Tawang Alun. Sebuah bangunan terbuka dengan gerbang batu khas suasana Bali. Pura ini banyak diziarahi oleh umat Hindu di Indonesia. Sayang, saat ini tidak ada upacara adat yang digelar. Jadi, kami hanya bisa mengamati dari luar saja. Puas mengamati pura, mereka kembali ke arah semula, kembali menuju area parkir barat. Mbak, jadi naik perahu enggak, Mbak? Dua tukang perahu yang mengikuti sejak tadi kembali bertanya. Gimana? Cocok harga sewanya? Tambah sedikit, Mbak. Boleh 3 perahu. Kasihan teman saya yang satu. Tambah berapa? 750 3 perahu ya Mbak? Terlalu banyak itu nambahnya. 3 perahu loh Mbak. Jadinya masing-masing hanya 250. Bu Lurah memegang tangan Mbok Yu memberi tanda kalau oke. Mau dengan harga segitu. Nanti kami tambah setengah putaran lah Mbak. Ya, mau ya? Tukang perahu masih mencoba merayu mangsanya. Pakai atraksi juga. Siap Mbak, siap. Tukang perahu bergegas menuju perahu masing-masing dengan wajah gembira. Atraksi apa sih Mbak? Tanya Gendis. Ada deh, nikmati aja. Jawab Mbok Yu sambil tersenyum. Mereka segera mendekat ke arah perahu-perahu. Tukang perahu membagikan pelampung ke masing-masing penumpang. Wajib pakai pelampung ya Mas? Tanya Bening. Wajib Mbak, SOP-nya memang begitu, demi keamanan semua. Kan hanya memutar di sekitar pulau itu Mas. Kami tidak boleh membawa penumpang tanpa pelampung Mbak, bisa kena hukuman disiplin dari pengurus. Oh begitu. Baiklah, kita semua pakai pelampung dulu ya. Tolong ikat yang erat ya Mbak. Kalau ada kesulitan penggunaan, bisa saya bantu. Petugas, tukang perahu memberikan contoh bagaimana mengenakan pelampung. Kemudian, semua yang hendak naik perahu mengenakan pelampung dan bergegas masuk ke dalam perahu. Tidak lagi membentuk kelompok seperti tadi. Rombongan Cempluk dengan Bu Lurah, Mbok Yu sudah masuk perahu. Mereka mulai berangkat. Tinggal Bening, Isti, Firman, Dayu beserta 3 CS yang belum terangkut. Mereka masuk dalam satu perahu. Firman dan Dayu masuk terlebih dahulu, membantu tukang perahu menaikkan penumpang. Satu persatu penumpang naik. Firman dan Dayu memegangi tangan mereka untuk turun ke dasar perahu.
Tukang perahu dan salah seorang teman membantu mendorong perahu untuk menuju ke air. Bening duduk sejajar dengan Tika, Isti dengan Dita. Gendis memilih duduk di ujung perahu, duduk menghadap ke belakang hingga bisa melihat semua penumpang. Yang lain bermain air di samping mereka duduk. Gendis yang duduk di depan membasah. Percikan air yang menyibak dari ujung perahu menghujani tubuhnya. Wajahnya yang tertimpa sinar matahari dan pantulan air laut membuatnya merona. Apalagi saat Dita dengan sengaja melemparkan percikan ke wajah Gendis. Gadis itu mencoba menghindar, melindungi wajahnya dengan kedua tangan menyilang di depan wajah. "Dita!" dia berteriak. "Apa?" Dita menyaut tak kalah keras. Suara mesin perahu yang keras hampir mengalahkan suara mereka. Dua perahu yang lain memutar lebih jauh. Kedua perahu itu seperti berpacu, adu kecepatan dengan meliukkan badan perahu. Semua penumpang perahu berpegangan erat. Terdengar pula jeritan di antara mereka, jerit kegembiraan di antara ketakutan. Tanpa terasa, perahu yang mereka tumpangi pun mencoba menerjang ombak yang datang agak tinggi. Semua menahan nafas. "Awas!" teriak tukang perahu. "Oi, oi!" Teriakan mereka menggema saat perahu mengayun, naik ke atas ombak kemudian terbanting keras di permukaan air. Ada rasa lega saat mereka tetap berada di tempat duduk masing-masing. Jantung mereka berdegup lebih kencang, pegangan tangan lebih kencang. Gendis yang merasa seperti terpental dari tempat duduk, wajahnya pias. Tangan kanannya mengelus-elus dada, menenangkan degup jantung yang tidak beraturan. Dayu berbisik pada tukang perahu, kemudian ke depan mengarah pada Gendis. "Silakan duduk di belakang saja, lebih tenang." "Tidak usah, saya di sini saja. Akan ada atraksi lagi katanya, mungkin naik ke atas ombak lagi loh." "Oh, Mbak Gendis di sini saja, saya yang pindah ke belakang," kata Bening. Gendis mengangguk, ada sedikit pening yang terasa. Bening pindah ke belakang bersama Firman. Gendis pindah posisi di samping Tika. Dayu mengganti posisi di tempat Gendis duduk. "Mas Dayu nggak kembali ke sini?" Bening bertanya pada Dayu. "Enggak ah, aku di sini aja." Bening melenguh karena ternyata Dayu tidak kembali ke posisi semula. Padahal dia berharap bisa duduk bersama dengan Dayu. Perahu mengelilingi Pulau Merah dari jarak yang jauh. Perlahan perahu mendekat ke arah pulau yang tanahnya berwarna merah. Banyak juga tanaman dengan pucuk daun berwarna merah pula, sehingga memberi kesan yang lebih eksotik. Apalagi ditambah dengan cahaya mentari dari sisi barat. Sebagian daratan pulau berupa batuan yang berwarna merah. Warna merah pada batuan yang berasal dari usia dan unsur yang membentuk batuan tersebut. Sehingga pulau ini disebut dengan Pulau Merah. Pantai Pulau Merah ini awalnya lebih dikenal dengan nama Pantai Ringin Pitu karena terletak di daerah Ringin Pitu. Sekarang orang lebih mengenal dengan sebutan Pulau Merah. Tukang perahu mencoba memberikan tambahan informasi tentang tempat ini. "Adakah yang ingin turun ke daratan?" "Emang boleh ya Mas?" tanya Isti. "Boleh Mbak, kalau mau." "Mau?" tanyanya sambil tersenyum. Mau, aku mau." Penuh semangat Dita, Tika, dan Isti menjawab. Perahu bergeser menepi mendekat ke arah daratan. Namun tak terlihat sedikit pun tepat untuk bersandar. "Gimana caranya turun Mas?" "Nyebur aja Mbak, terus berenang menepi." "Wah, sama juga bohong sampean Mas," saut Tika keras. "Bisa turun hanya kalau surut Mbak."
Aduh, kita dikerjain sama Mase. Udah, lanjut aja Mas, minta Dayu. Perahu kembali menjauh dari tepian Pulau Merah. Suara mesin perahu kembali menderu. Perahu kembali melaju ke bagian tengah, menjauh dari arah pantai. Melesat dengan cepat, menjauh dari pulau kecil itu. Lalu tiba-tiba membelok dengan cepat menuju arah pantai. Belum reda degup jantung karena perahu membelok dengan kecepatan tinggi, mesin berhenti bersuara. Perahu berjalan pelan mengikuti arah angin, mengikuti gerakan ombak yang mengalun, terombang-ambing ke kanan, ke kiri. Perahu bergerak tanpa arah. Dengan peluh yang membanjir di pelipis ditambah dengan percikan air laut, tukang perahu mencoba kembali menyalakan mesin. Namun upaya itu tidak membuahkan hasil. Berulang kali dia mencoba dan mencoba, mesin tetap tidak mau menyala. Akhirnya, dia berdiri di anjungan, meniup peluit ke arah pantai dengan nada tertentu. Terdengar sautan yang lirih. Dia mencoba turun ke air, memeriksa sekitar perahu. Tak ada suara dari penumpang. Semua tegang melihat ulah tukang perahu. Periksa dan kencangkan pelampung kalian semua ya. Dayu memberi instruksi sambil membetulkan pelampungnya sendiri. Butuh bantuan, Mas? Tanya Bayu kepada tukang perahu. Nggak bisa, Mas. SOS, Mas. Dia hanya menunjukkan peluit yang tadi digunakannya. Kemudian mencoba menggoyangkan perahu. Mas! Seru Bening ketakutan ketika perahu bergoncang keras. Spontan memeluk Firman yang ada di sampingnya. Firman terpana. Yang lain menoleh ke arah suara dan terpaksa tersenyum melihat ulah Bening. Sementara Firman mengangkat kedua tangannya. Ning, sapa Firman. Bening membuka matanya. Dia bingung saat sadar sudah memeluk Firman. Kemudian tersipu melepas pelukannya. Tangannya beralih memegang tepian tempat duduk. Wajahnya pias. Nggak minta bantuan, Mas? Gantian Firman bertanya pada saat melihat kepala tukang perahu menyembul di sampingnya. Nunggu sebentar, Mas. Sering seperti ini. Maksudnya? Macet di tengah seperti kali ini loh, Mas. Baru sekarang tuh. Terdengar suara peluit dari kejauhan. Dua buah perahu melaju mendekat. Perahu dengan masing-masing dua awak. Alhamdulillah, ungkapan syukur bergumam di antara mereka. Wajah-wajah pias sudah kembali merona, seulas senyum tipis di masing-masing bibir. Tukang perahu masih belum kembali naik ke perahu. Kedua perahu yang datang berputar-putar mencari posisi yang paling nyaman. Salah satu perahu justru kemudian menjauh. Tinggal satu perahu dengan salah seorang awak yang membawa megafon. Oper saja satu-satu ya, gak bisa ditarik, ombak besar terlalu berbahaya. Serunya mencoba mengalahkan debur ombak dan suara membising mesin perahu. Turun satu persatu ya, pegangan kayu menuju ke arah perahu itu. Mereka saling memandang, bagaimana caranya? Mereka bertanya dalam hati. Gimana caranya, Mas? Dayu bertanya. Tukang perahu memberi contoh. Mereka memperhatikan tukang perahu memindahkan tangannya yang berpegangan kayu penyeimbang. Gendis dan Tika melongok ke bawah, seakan mengukur kedalaman air. Dita dan Isti mengikuti ulah mereka. Ayo, siapa dulu yang mau pindah? Saya bantu turun ke air, ucap Dayu. Semua diam. Melihat tak ada yang mau mencoba terlebih dahulu, Firman bangkit. Aku, katanya. Perlahan dia menuju buritan dan turun. Tangannya menggapai tepian perahu. Sedepa demi sedepa,
Dia bergeser hingga ke ujung tepian penyeimbang. Belum sempat tangannya meraih kayu perahu berikutnya, dia merasa meluncur dan terlempar. Suara jeritan-jeritan membahana. Dia merasa tersungkup sesuatu. Tangannya menggapai-gapai mencari pegangan. Tolong, tolong, tolong. Masih terdengar teriakan minta tolong di telinganya. Sementara dia masih mencoba mengangkat kepalanya mencari udara. Dita, Tika, Dit, Gende,